pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi kita di acara PPKD Show. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Sabtu ceria ini bersama saya, Safira Dolita, yang akan menemani kita selama 10 menit ke depan. Nah, tadi udah kayaknya agak panas ya. Kan ini udah agak adem nih ya sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu biar nggak terlalu panas di sini. Nah, ngomong-ngomong soal AC, hari ini kita mau ngobrolin salah satu kejuruan yang ada di PPKD Jakarta Selatan, yaitu kejuruan teknik pendingin. Nah, seperti yang kita tahu, teknik pendingin ini tuh berhubungan dengan hal-hal yang bersifat untuk mendinginkan suhu ruangan. Nah, tapi di kejuruan ini lebih diperdalam lagi gitu, dan kita masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang teknik pendingin ya, makanya kita kenal lebih dalam dulu pada acara hari ini. Nah, kebetulan juga nih saat ini kita udah kedatangan bintang tamu yang juga merupakan penanggung jawab dari kejuruan teknik pendingin di PPKD Jakarta Selatan. Nggak usah berlama-lama, mari kita sambut Pak Dharma Manurung. Selamat siang Pak Dharma. Hai Mbak Meli. Apa kabar? Baik. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Seperti yang kita ketahui, Pak Dharma ini merupakan penanggung jawab di kejuruan teknik pendingin, betul? Iya, sekaligus instrukturnya juga. Oh baik, sekaligus instrukturnya juga ya pemirsa. Nah Pak Dharma, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih tentang, kita pengen kenal lebih dalam tentang teknik pendingin. Oke. Kalau kita boleh tahu nih Pak, diadakannya kejuruan teknik pendingin tuh di PPKD Jakarta Selatan apa sih? Jadi begini Mbak Meli ya, jadi sebenarnya tujuan dibuat teknik pendingin ini sebenarnya intinya sih sama ya, seperti kejuruan lain. Jadi kita memberi kesempatan kepada warga DKI yang menganggur ataupun yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau mau buat usaha. Nah, itu kita latih di sini, dan terutama di pendingin itu ketika nanti mereka di sini kita akan mengajarin mereka bagaimana menjadi seorang teknisi AC yang baik, mulai dari mereka melakukan perawatan, kemudian mereka melakukan perbaikan, bahkan untuk troubleshootingnya bila mana ada gangguan di dalam unit AC tersebut. Jadi diharapkan juga output yang kita dapatkan ini selain mereka bisa dua kemungkinan. Bisa mereka bekerja di perusahaan, ya terutama di perusahaan yang bergerak dalam bidang pendingin. Juga mereka bisa juga melakukan usaha mandiri dengan melakukan servisasi secara mandiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan harapan sesuai dengan visi misi kita bahwa kita mau menciptakan lulusan kita itu yang kompeten, tangguh, mandiri, dan juga adaptif. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan menghasilkan output teman-teman di teknik pendingin ini menjadi teknisi atau enggak menjadi pengusaha di bidang teknik pendingin. Betul sekali. Oke. Yang membuat teknik pendingin di PPKD Jakarta Selatan ini beda dengan kejuruan teknik lain itu apa sih Pak? Jadi teknik pendingin ini kalau dibilang sebenarnya ini adalah salah satu kejuruan unggulan ya di PPKD Jakarta Selatan, terutama di yang kejuruan teknik. Jadi di teknik pendingin ini agak sedikit kalau dibilang beda dengan yang kejuruan lainnya seperti otomotif ataupun sepeda motor ataupun mungkin seperti yang IT ya, teknik komputer. Nah, di sini kita di teknik pendingin ini selain kita mengajarkan tentang kelistrikan, tapi juga kita mengajarkan tentang mekaniknya ya. Jadi ada yang konversi energinya seperti di mesin. Kemudian juga ada belajar kimianya, konversi energi, dan juga ada sipilnya karena kan untuk pemasangan, pembongkaran itu kan dibutuhkan suatu instalasi pemasangan yang sesuai dengan standar prosedurnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibilang banyak teknik yang kita pelajarin di sini. Itu yang mungkin yang membedakan dengan yang lain, di samping juga pangsa pasarnya, apalagi seperti yang Anda tahu bahwa AC kan bukan suatu barang yang mahal lagi. Jadi sudah menjadikan kebutuhan pokok ya, terutama di Jakarta yang mungkin suhu udara ataupun kondisi udara yang membutuhkan butuh kesegaran. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mulai dari
pangsa pasar juga, dan ternyata di PPKD Jakarta Selatan ini teknik pendingin sudah dikenal unggul dan baik ya. Iya, betul. Oke, kalau untuk pelatihan dari teknik pendingin ini berapa lama ya Pak? Kita karena di kita ini kebetulan yang untuk kan kita ada yang reguler dan MTU. Yang kalau reguler itu kurang lebih selama 45 hari atau 360 JPL plus nanti ada 2 hari dia untuk uji kompetensinya. Nah, kalau untuk MTU-nya itu ada sekitar 20 hari. Jadi kurang lebih atau 240 JPL. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, sama 45 hari. Kalau yang dipelajari itu apa aja sih kalau untuk di kejuruan teknik pendingin? Apa cuma servis AC atau ada yang lain mungkin Pak? Jadi begini Mbak, biar jadi sistem pendingin ini kita bukan bicara bukan hanya mempelajari tentang AC air conditioning seperti yang ada barusan tadi ya. Jadi di sini kita juga bagaimana cara belajar dengan kulkas, showcase, bahkan cold storage ya, yang digunakan biasanya untuk penyimpanan makanan-makanan seperti daging ataupun sayuran. Jadi sifatnya sebagai media penyimpanan sementara. Jadi supaya itu bahan makanan yang akan dijual itu awet ya, dengan ya jadi fresh. Nah, jadi mungkin seperti Anda ketahui, mungkin kalau mampir kemana ya, mungkin ke mall ataupun ke tempat-tempat jualannya ada itu kan yang minuman-minuman segar. Nah, itu salah satu aplikasi yang kita ajarin juga itu showcase ya. Nah, itu bukan kulkas tapi juga itu jadi lebih cenderung ke freshness seperti itu. Jadi yang kita pelajari di sini banyak yang mulai dari bagaimana cara dengan customer ya menanggapi, kemudian bagaimana cara mengelas atau yang dikatakan di sini istilahkan brazing, kemudian bagaimana cara kelistrikannya, memperbaiki, melakukan pengisian, bahkan melakukan instalasi mulai dari pemasangan unit baru ataupun mungkin pembongkaran atau pemindahan lokasi seperti itu. Jadi kurang lebih ya lumayan kompleks sih, tapi semua bisa kok dilakukan kalau asal mau belajar aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti teknik pendingin itu luas ya Pak ya, nggak cuma sekedar AC. Teman-teman yang ada di sini ternyata bisa belajar untuk service showcase dan juga nggak cuma sama kulkas segala macamnya. Jadi nggak cuma terbatas di AC aja. Oke. Ini kan termasuk yang kejuruan yang bisa dibilang kalau mendengar dari cerita Pak Dharma tadi agak kompleks ya Pak ya? Iya. Ada tantangan tersendiri nggak Pak kalau dalam pengajaran di sini? Sebenarnya kalau tantangan sih intinya mau belajar aja. Jadi karena memang sih ada spesifikasi khusus ya. Biasanya harus paham tentang kelistrikan juga ya, karena ini juga bicara tentang listrik dan juga bicara berkaitan dengan ketinggian ya. Jadi ya memang harus kalau bisa sih yang ikut di sini juga tidak fobia dengan ketinggian. Kurang lebih seperti juga ada bicara tekanan, ada bicara panas, tapi semua kalau diniatin kemudian mau untuk maju atau karena ini jujur ya prospeknya ini cerah. Apalagi ke depan ya mungkin kejuruan kita juga nanti ke depannya juga akan kita tambah nih materi terutama di narasumber profesional. Kita tambah untuk berkaitan dengan AC mobil. Nah, ini karena salah satu permintaan dari beberapa yang daftar di kita pengennya kapan ada AC mobil. Nah, tahun depan kemungkinan kita akan tambahkan materi tersebut. Jadi ya so far ya kurang lebih tantangan sih itu aja sih. Jadi bahkan yang ini juga bisa untuk prospek untuk wirausaha mandiri tadi. Jadi bisa kalau nggak mau kerja, bisa untuk berwirausaha mulai dari 1 atau 2 orang, akhirnya nanti bisa menjadi berkembang dan lebih pesat lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sejauh ini gimana ya selama Bapak menjadi instruktur dan juga sekaligus penanggung jawab di kejuruan teknik pendingin, gimana teman-teman di teknik pendingin dari awal ikut pelatihan sampai akhir pelatihan Pak? Bisa diceritakan? Sejauh ini rata-rata ya peminat kita itu atau peserta kita tuh mulai dari yang muda sampai yang tua tuh ada Mbak. Jadi kalau dibilang kita nggak ada sih bikin target atau kriteria khusus ya untuk peserta kita. Tapi memang karena di sini diharapkan juga kan karena kita beberapa perusahaan MOU dengan kita dan butuh istilahnya yang orang muda yang produktif. Jadi memang
kita mengharapkan ya yang berumur, yang produktif, yang kita, tapi tidak menutup kemungkinan karena yang kalaupun yang istilahnya yang udah umur 30 ke atas dan itu punya punya ya kemauan untuk wirausaha mandiri, itu bisa kita arahkan juga. Jadi di tempat kita selain kita arahkan untuk mereka bekerja di perusahaan, kita juga akan mengarahkan mereka ke bagaimana kalau memang nggak sulit kemungkinan untuk bekerja di perusahaan, kita arahkan mereka untuk berwirausaha. Jadi kalau dibilang kendalanya sih nggak ada sih Mbak, cuman ya intinya mau aja memulai apa yang sudah diniatkan dan pengen mau maju ya dengan kita, datang dan gabung dengan kita, kurang lebih seperti itu. Selalu ada kesempatan ya. Betul. Yang penting mau dulu. Iya. Itu teman-teman. Untuk tahun depan kan PPKD Jakarta Selatan akan membuka kembali nih pendaftaran pelatihan. Mungkin Bapak bisa memberikan alasan kenapa mungkin teman-teman di rumah ingin ikut di kejuruan teknik pendingin, bisa kasih alasannya kenapa harus ikut? Oke, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya selain tadi, ya apalagi kan AC itu sekarang udah kalau dibilang udah kebutuhan pokok lah ya. Jadi memang pangsa pasarnya menjanjikan dan tidak, apalagi di Jakarta seperti ini. Dan memang juga tahun ini juga materi terutama di AC mobil sesuai dengan request beberapa masukan dari kita ya. Itu kan kita masukin, jadi di samping juga memang kita udah dengan tim pemasaran juga sudah melakukan beberapa MOU dan banyak yang menginginkan yang untuk direkrut. Nah ini jujur aja Mbak, di kita ini untuk yang ini masih terkendala ya. Jadi kita yang belum bisa mensupport 100% untuk dipasarkan ke beberapa perusahaan. Jadi jangan khawatir dengan kita. Ayo gabung ke PPKD Jakarta Selatan. Tenang, nggak usah takut. Kita ajarin kok, mulai dari nol semua pasti bisa. Yang penting mau mulai atau tidak, itu aja. Intinya begitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Oke, buat teman-teman semua, yang itulah tadi yang disampaikan sama Pak Dharma tentang kejuruan teknik pendingin. Ternyata teknik pendingin itu luas ya, nggak cuma bahas soal AC, tapi juga keseluruhan yang berkaitan dengan freshness dan juga kesejukan di dalam ruangan. Betul. Nah, buat teman-teman yang mau ikut untuk di kejuruan teknik pendingin di PPKD Jakarta Selatan, menghubungi website atau informasi yang ada di bawah sini. Nah, mungkin itu saja ya yang akan kita obrolin hari ini. Terima kasih Pak Dharma atas waktunya, soalnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya ke depannya. Oke. Oke teman-teman, segitu aja untuk acara hari ini sekaligus menjadi penutup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Saksikan terus PPKD Show setiap hari Sabtu jam 1 siang. PPKD Show, show.